Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin jamaah syukur yang dimuliakan Allah. Sudah tadi kita dengarkan bersama penjelasan daripada Kiai Abdul Rahman tentang asnaf zakat, ya, tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Bahwa zakat itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah jenis barang yang tertentu yang dikenakan zakat. Karena tidak semua penghasilan itu dikenakan zakat. Tidak semua. Misalnya binatang, ya. Misalnya binatang al-mawashi. Tidak semua binatang dikenakan zakat walaupun dia usahakan. Kalaupun dikenakan zakat, ya, dia bukan zakat ternak tapi zakat usaha. Ya, karena zakat ternak itu hanya tertentu pada unta, kerbau, kambing, dan sapi. Ya. Udah nggak dikenakan zakat. Misalnya kita ayam gitu, walaupun ayamnya itu 10.000 nggak dikenakan zakat. Tapi dia nggak usaha. Dia zakatnya bukan zakat ternak, tapi zakatnya adalah urut tijarah, zakat usaha perdagangan. Tetap dikenakan zakat, tapi bukan zakat ternak. Karena apa? Karena ketentuan syarat mengeluarkan zakatnya beda-beda. Kalau ternak itu kalau sekian ekor baru 1, sekian ekor lagi tambah 1. Tapi kalau urut tijarah, kalau zakat usaha perdagangan zakat mudah. Kalau bulan Idul Adha itu kan banyak dari lima, Madura, dari Bali. Ya. Zakatnya bukan zakat ternak, ya, zakat perdagangan. Zakat perdagangan dinilai kalau nilainya senilai harga zakat emas 90 gram, keluarlah hanya 2,5%. Beda dengan itu, ya, dengan ternak, ya. Kalau kambing 40 sampai 100 atau 20, ya, keluar 1 unta. Kalau 5 keluar 1 kambing, kan beda. Nah, tapi tetap benar zakat, ya, tetap benar zakat. Kemudian yang kedua, definisi daripada zakat itu adalah diperuntukkan kepada golongan tertentu saja. Golongan tertentu saja itu tadi sudah disampaikan oleh Kiai Abdul Rahman, Surat At-Taubah ayat 61. Ya, inna as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin, ya, kemudian bagi sabilillah, kemudian bagi sabil, ya. Itu min Allah dan seterusnya, ya. Jadi hanya 8 asnaf saja yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang lainnya itu, ya, yang lainnya itu tidak disebutkan. Mungkin 8 inilah yang dimandang oleh Allah yang prioritas, ya. Dan suatu hari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman Al-Ifriqi datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini zakat, berilah aku zakat. Kata Nabi, Nabi jawabnya begini, Abdurrahman minta zakat, ya. Zakat Nabi karena berdasarkan ada ayat surat At-Taubah ayat 61 ayat 36 tadi, ayat Innallaha lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi. Sesungguhnya Allah Taala lam yarda, tidak puas, ya, bi hukmi nabiyyin, dengan ketetapan para nabi, wala ghairihi, dan selain para nabi tentang ketetapan zakat dan peruntukannya, ya, peruntukannya. Allah tidak puas bisodaqah dalam mengeluarkan zakat hatta hakama fiha, sehingga Allah menetapkan sendiri, ya, tentang pembagian zakat. Wajadaha sama niat bisa, kemudian membagi dalam 8 jenis, 8 golongan yang menerima zakat. Kata Nabi, Fa'in utamin
Pak yang buka mintil kalau Azza, seandainya engkau termasuk daripada 8, salah satu daripada 8 golongan itu, apa itu kan? Aku akan beri zakat kepadamu. Gitu ya. Ini Nabi ya berpegang kepada ketentuan Allah tentunya. Ya, kalau tidak termasuk 8 itu ya Nabi tidak memberikan zakat. Tapi kalau termasuk seperti itu, Nabi pasti akan memberikan zakat. Hadirin sekalian, saya sengaja bawa ke PM karena masalah fikih itu rumit ya. Kalau nggak dicatat ini ya maklum ya. Fikih itu namanya kan fikih ya. Pendapat para ulama itu ya berbeda-beda dikit tapi tidak sama. Para ulama berbeda penjelasan tentang definisi fakir dan miskin. Ya. Fakir dan miskin, kayaknya itu satu kata ya, satu ide dalam fakir miskin kepada para fakir miskin ya. Memang ada persamaannya. Fakir dan miskin itu sama-sama tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok. Sama-sama tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok. Makanya diberikan zakat. Ya. Bahkan dari 8 asnaf itu, prioritas pertama sudah disebutkan ayat atau lain surat atau lain. Fuqara didahulukan sama masakin. Yang lainnya belakangan. Ya. Yang lain belakangan. Fisabilillah itu bisa, ya. Yang lebih umum bisa dikurang rame-rame. Ikut sabil dan menuntut ilmu misalnya. Ya. Persamaannya sama-sama tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ada bedanya. Fuqara diletakkan di depan, masakin diletakkan di belakangnya fuqara. Berarti prioritasnya itu ya, yang lebih sangat kekurangan itu fuqaranya ini, fakirnya. Ya, fakirnya itu ya. Pada umumnya para ulama mendefinisikan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta ya, dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal ya untuk makan minum dan pakaian. Ya, ya boro-boro rumah ya, papan boro-boro ya untuk makan minum dan pakaian aja ya tidak mencukupi. Ya sekedar kebutuhan pokok aja nggak mencukupi. Ya, ini fakir ya, jadi nggak tentu gitu ya, nggak tentu kadang dapat kadang tidak dapat, itu pun tidak cukup untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Lebih susah ya. Makanya kalau kita mau bagi zakat, khususnya zakat fitrah misalnya, itu prioritaskan kepada orang yang masakin. Ya, dalam fikih di dalam ihya harus diprioritaskan. Kalau ada masukan ini prioritaskan dulu. Kalau misalnya zakatnya tidak banyak, prioritaskan dulu kepada orang yang lebih paham agamanya. Ya, lebih paham agamanya itu ada misalnya ada marbot yang rajin ya dahulukan, ada imam yang itu ya dahulukan. Ya, orang yang lebih takwa sih didahulukan. Ya. Baik. Hadirin sekalian, ada beberapa dapat yang saya sampaikan sebenarnya. Bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta tapi tidak bekerja. Artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal. Ya. Sedih sekali yang pasti yang disampaikan oleh Dr. Ahmad tadi. Jangan miskin, orang yang punya tempat tinggal tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, punya pekerjaan tapi tidak cukup memenuhi pokoknya tadi. Ya Dr. Ahmad sudah jelaskan. Dia punya harta tapi tidak cukup, punya gaji ya, tapi tidak cukup, apalagi keluarganya banyak, tanggungannya di luar rumah tangga itu banyak. Dan walaupun dia bahkan di dalam para ulama itu di dalam al-hikmah dari Al-Ba'an dijelaskan walaupun dia punya harta senisab itu kan banyak ya, senisab paling tidak ya kalau di harga perdagangan 90 apa gram emas atau senilai berapa juta itu setahun, tapi itu dimakan untuk 1 tahun memakai itu jauh dari cukup. Baru-baru keluarkan zakat walaupun harganya senisab. Ya, tapi untuk keperluan makan sehari-hari adalah terlalu kurang, ya terlalu kurang. Nah ini ya dikategorikan miskin, walaupun dia punya pekerjaan. Baik ulama-ulama yang lain kayak Imam Abu Hanifa ya itu malah lebih tegas lagi. Walaupun dia mempunyai 40 ekor kambing atau mempunyai misalnya sapi 10 ekor, tapi kalau
Ya. Ternyata tanggungannya itu dalam satu tahun lebih banyak daripada itu. Ya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena habis untuk biaya keperluan hidup sehari-hari. Bahkan dia boleh untuk menerima zakat. Yang miskin lebih luas lagi tuh ya. Yang miskin lebih luas. Punya tapi nggak cukup. Ya. Kerja tapi nggak cukup. Ya, karena tanggungannya banyak. Ada beberapa hal yang hadis Nabi yang menyatakan, laisa miskin allazi tarudu tamar batamratani wala luqmah wal luqmatani inamal miskin allazi yata'affaf. Ya. Laisa miskin, tidaklah seorang miskin itu disebut miskin allazi tarudu tamar yang dia ya mau menerima dikasih sebutir kurma, bataparatani atau dikasih 2 butir kurma, baluk atau dikasih sesuap nasi, baluk matani atau 2 suap nasi. Tapi yang dikatakan miskin adalah alladzi yata'affaf, yang dapat menahan diri dari meminta-minta. Jadi walaupun dia kekurangan, ya, tapi dia nggak meminta-minta untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya, kehormatan dirinya. Ya udah, aku nggak minta-minta. Aku juga tahu kalau itu kekurangan, tapi aku minta-minta, pinjam-pinjam, apalagi mengemis gitu ya, untuk menjaga harta murah daripada dirinya. Ya kalau dia nggak ngerti kalau miskin, ya bisa dia lah. Dia nggak mau ya menunjukkan kemiskinan. Ya. Ya. Ada lagi dikatakan laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas. Bukan hanya dikatakan miskin alladzi yatufu 'alan nas, yang minta-minta kepada manusia. Ya, apalagi pengemis ya, dipilih lagi ya. Walakin al-miskin, tapi yang dikatakan miskin itu alladzi la yajidu ghinan yughni, yang tidak mempunyai bekal untuk mencukupi hidupnya itu. Kalau tidak cukup ya gimana lagi ya? Ini saudara sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya sekedar untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Jaksa Rahman tadi. Yang pasti adalah bahwasanya zakat itu termasuk sesuatu ya, termasuk yang patut untuk diketahui dan dapat dilaksanakan dengan betul, karena zakat itu salah satu daripada 5 rukun Islam kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.